Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rashid. Saya dari kelas C6 dengan NPM 101201408 dari Prodi S1 Manajemen di Universitas Teknologi Digital atau Digitech University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit mengenai manajemen kinerja. Baik, di sini saya akan membacakan definisi manajemen kinerja menurut Baud pada 1986. Proses kerja dari sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus. Nah, setiap pemimpin harus bisa memastikan kinerja para bawahan-bawahannya agar produktif dan tercapainya tujuan perusahaan. Seorang pemimpin atau seorang manajer di perusahaan harus secara konsisten dalam mengelola SDM-nya untuk melakukan berbagai kegiatan operasional secara produktif dan efisien. Ini disebut manajemen kinerja. Tantangan manajemen kinerja menjadi sangat berat disebabkan semakin cepatnya perubahan yang terjadi pada sektor teknologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Manajemen kinerja perusahaan harus mampu beradaptasi pada seiringnya perkembangan zaman, karena jika lambat dalam beradaptasi akan kalah bersaing. Tidak sedikit waktu untuk melakukan perubahan tersebut, namun harus tetap dilakukan di dalam perusahaan itu agar dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut Brata T. Hartsubroto, lingkup manajemen kinerja dibagi menjadi 9, yaitu pertama, ada menetapkan sasaran kerja atau goal setting. Sasaran kerja ditetapkan secara berjenjang dari tingkat korporat atau sasaran korporat yang kemudian di cascading atau dijabarkan menjadi tingkat divisi, departemen hingga pada tingkat individu. Kedua, itu menyusun performance plan atau KPI. Performance plan atau KPI yang disusun pada tingkat divisi hingga individu harus mengacu pada sasaran kerja yang telah diturunkan dari korporat. Dengan demikian akan terjadi keselarasan kerja. Yang ketiga itu ada job delegation atau pendelegasian pekerjaan. Job delegation ialah suatu proses delegasi pekerjaan dari pimpinan kepada bawahannya. Proses delegasi harus dilakukan secara benar agar terbentuk komitmen karyawan terhadap tugas yang diberikan. Yang selanjutnya ada keempat, memberikan coaching atau counseling. Coaching atau counseling itu merupakan proses peningkatan kompetensi dari motivasi karyawan yang dilakukan oleh seluruh pemimpin terhadap jajaran bawahannya. Yang kelima itu melakukan evaluasi atau feedback. Evaluasi dan feedback dilakukan secara persisten dan konsisten sebagai proses pengawalan terhadap kinerja tim pelaksana dan proses kerja. Yang keenam itu ada motivasi tim kerja. Motivasi tim kerja, pemimpin harus senantiasa membangun motivasi dan etos kerja karyawan yang senantiasa dijaga oleh untuk tetap tinggi. Karyawan yang terdemotivasi akan terdampak pada produktivitas kerja yang sangat rendah. Yang ketujuh itu rekrutmen, pengembangan, mutasi, dan terminasi. Rekrutmen, pengembangan, mutasi, dan terminasi, bahwa pemimpin adalah sebagai manajer SDM terhadap jajaran di bawahnya, bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen, pengembangan kompetensi karyawan, dan mutasi. Juga karyawan yang tidak berprestasi dimungkinkan untuk
terminasi. Yang kedelapan itu ada memberikan penghargaan dan apresiasi kepada karyawan. Perlu dilakukan pada saat yang tepat, adil, dan dengan cara yang memotivasi seluruh tim. Pemberian penghargaan yang tidak adil berpotensi terjadinya demotivasi pada karyawan lain. 9. Yang terakhir itu ada memimpin perubahan. Harus mampu dalam perusahaan. Jika seorang pemimpin mengambil suatu inisiatif dan memimpin perubahan yang diperlukan dalam proses beradaptasi terhadap perubahannya market di lingkungan. Baik, mungkin segitu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga bila ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Pak Pulung Puryana selaku dosen mata kuliah manajemen SDM atau manajemen kinerja. Sekian dari saya, mohon maaf lagi sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.